Saat ini kapitalisasi pasar Pi Network tercatat sebesar 6,28 miliar setelah mengalami penurunan harga tajam. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1 kali 24 jam klik petir, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin yang ditambang 1 kali 24 jam semakin kecil. Maka daripada itu jangan lupa 1 kali 24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat ya. Yang pasti ya di sini kita bisa langsung klik petirnya ya, karena diperkirakan ya beberapa bulan ke depan akan halving seperti itu ya. Dan mulai tanggal besok, bulan besok ya, April, itu halving lagi, yaitu penurunan rate lagi. Dan sekarang itu di angka kisaran 0,0029 per jam ya. Yang 1 kali 20 jam itu diperkirakan tidak mendapatkan 1 ya, paling 0,08 seperti itu ya, 1 kali 24 jam. Ya baik teman-teman, di sini ada informasi yang menarik, mungkin ya ini menjadi sebagai informasi yang mungkin kita bisa pahami dan bisa serap ya terkait dengan informasi ini, terkait nilai atau value ya. Kita bisa di sini yang saya kutip dari tokonews.com ya, yang mana di sini saya sudah ada di berandanya. Kita bisa lihat dan kita bisa sama-sama pelajari dan analisa ya. Yang mana koin Pi ini mudah-mudahan kedepannya di Indonesia menjadi aset digital yang legal ya. Karena di sini beritanya sudah sangat santer sekali di media sosial yang ada. Baik teman-teman, di sini dengan judul harga Pi Network berpotensi melonjak jika samai kapitalisasi pasar SRP ya, maksudnya XRP ya. Kemudian di sini Pi Network tengah menjadi sorotan di pasar kripto meskipun harga koinnya sedang melemah. Optimisme komunitas terhadap Pi Coin tetap tinggi dengan spekulasi bahwa aset ini berpotensi menyaingi kapitalisasi pasar XRP dan menjadi salah satu altcoin terbesar ya. Jadi Pi Network ini harus menyamai kapitalisasi pasarnya sama dengan XRP ini ya, untuk dia melonjak lebih tinggi ya, untuk rally ke yang lebih tinggi seperti itu ya. Kemudian saat ini kapitalisasi pasar Pi Network tercatat sebesar 6,24 miliar US dollar ya, setelah mengalami penurunan harga tajam. Sebagai perbandingan ya, XRP memiliki kapitalisasi pasar 138 miliar US dollar. Jadi menjadikannya salah satu altcoin dengan nilai tertinggi. Oke teman-teman, sebagai informasi saja ini di toko kripto ya. Mudah-mudahan ini kita bisa rilis di toko kripto yang ada di Indonesia ya. Karena yang kita tahu ini ada selentingan ya, kemungkinan kalau memang teman-teman yang sudah familiar dengan
trading atau informasi-informasi terkait dengan kripto, kemungkinan toko kripto ini teman-teman ya pasti tahulah toko kripto ini anak daripada yaitu market terbesar di dunia ya, Binance seperti itu ya. Ya, semoga ini menjadi sinyal yang baik ya buat kita semua, bahwasanya Pi Network ini kalau memang ini legal di Indonesia seperti itu ya, dan ini akan menjadikan suatu aset ya. Ya, sekarang sih belum ada senggolan baik OJK itu maupun Bapepti ya. Yang kemarin itu, tahun-tahun kemarin itu dia masih bersikukuh bahwasanya Pi Network ini ilegal di Indonesia ya. Jadi tidak boleh gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini sinyal terbaik ya buat kita semua para pionir di Indonesia ya. Kemudian untuk mencapai kapitalisasi pasar SRP, Bitcoin harus melonjak melewati 13,80 US dollar ya. Jika SRP kembali ke kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang masa sebesar 186 miliar, maka harga Bitcoin harus mencapai 18,60 US dollar untuk menyamai nilai tersebut. Oke, mantap ya. Untuk beberapa hari ke depan nih mudah-mudahan tercapai ya teman-temannya ya. Maka sekarang ya, bagi teman-teman yang sekarang sudah mempunyai akun market, OKX atau Bitget dan lain-lain ya, ya itu bagi teman-teman yang sekarang mempunyai budget lebih, silahkan di hold ya. Untuk kita mencapai ke sana itu butuh ya proses ya teman-teman ya. Jadi sini kita ngomongin masalah nilai yang di bursa ya. Ini kita kesampingkan dulu untuk utilitasnya, karena kita selama ini berbicara tentang utilitas ya. Dan kita sekarang ini ada sinyal-sinyal terbaik yaitu dari market tersebut. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau utilitas itu sudah terjadi pada saatnya nanti ya, termasuk domain, utilitas dan segala macam itu yang sekarang lagi dikerjakan ya, ini bursa akan tertinggal seperti itu ya, dan kita berjalan di utilitas sepenuhnya seperti itu ya. Kemudian faktor pendorong kenaikan harga Bitcoin. Menurut laporan CoinGap, beberapa faktor disebut dalam mendorong rally harga Bitcoin hingga mencapai 13,80 US dollar atau lebih. Salah satu adalah spekulasi mengenai peluncuran bursa mata uang kripto khusus Pi Network yang dikabarkan telah memasuki tahap akhir pengembangan. Oke, teman-teman, di sini ada sinyal bagus juga ya, ada sinyal terbaik di sini ya. Yang mana di sini kita atau mungkin ya founder kita sendiri yaitu Dr. Nicholas Kokalis akan membuat sebuah toko kripto seperti itu ya, atau market sendiri lah gitu ya. Market sendiri yang mana ini dikhususkan bagi Pi Network ya. Jadi kemungkinan di sana juga atas nama Pi Network, dan mungkin nanti kripto-kripto yang lain akan tergabung di dalamnya seperti itu ya. Dan ini kabar dan sinyal yang terbaik ya buat project Pi Network ini ya. Kemudian selain itu, pencatatan Bitcoin di bursa utama seperti Binance, Coinbase dan Kraken diyakini akan meningkatkan kepercayaan investor. Adanya kemungkinan peluncuran berbasis Bitcoin di Amerika Serikat juga disebut sebagai katalis yang dapat mempercepat kenaikan harga. Kemudian analisis teknis tren harga. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat dulu di sini kapitalisasi pasar sejenak ya. Di sini di OKX ya. Jadi kapitalisasi pasar di sini
sebesar 6,51 miliar dan pasokan 6 miliar sekian-sekian pi ya yang beredar saat ini, dan ini 6,76% dari 100 miliar koin total ya, total supply ya. Total semua koin yang ada itu 100 miliar lebih ya. Dan peringkat kapitalisasi pasar ya sini disebutkan 23 ya. Kemudian secara teknis Bitcoin mengalami penurunan lebih dari 20% dalam 24 jam terakhir, mendorong Relative Strength Index atau RSI ke wilayah jenuh jual. Namun RSI mulai berbalik naik dan mengindikasikan kemungkinan pembalikan tren ke arah bullish. Maksudnya ke arah bullish itu ke naik ya. Ya mudah-mudahannya dalam waktu dekat ya teman-teman. Makanya sekarang nih buru-buru nih teman-teman ya, serok gitu kan ya, serok terus agar dikumpulkan koin-koinnya yang banyak ya. Setelah kita naik nanti boleh kita kalau mau jual lagi, kalau mau beli lagi gitu ya. Oke, jika akumulasi oleh pedagang meningkat, resistensi pertama yang harus ditembus adalah di level 1,17 dolar ya. Jika level ini dapat dilewati, harga berpotensi naik ke 1,80 US dollar dan kemudian menjadi 3 US dollar dalam waktu dekat. Oke teman-teman, di sini ya bet ini harus diperhatikan ya. Mudah-mudahan ini dalam waktu dekat kita bisa mencapai di sini ya, di tingkat 3 dolar ya. Kejar terus, kejar ya. Dengan faktor-faktor pendukung seperti peningkatan utilitas, minat institusional, dan pencatatan di bursa besar, kapitalisasi pasar Pi Network dapat membesar hingga lebih dari 100 miliar. Untuk benar-benar menyaingi XRP, harga Bitcoin harus naik di kisaran atau ke kisaran 13 hingga 18 US dollar.